Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Cinemapedia. Kalau kalian ingat scan barusan, selamat, berarti kalian sudah berumur. Tapi kita nggak akan bahas film yang itu karena kita akan membahas seri terbarunya yang saya rasa nggak kalah seram. Asli saya merinding dan sebenarnya agak malas mau garap film ini. Bukan jelek sih, justru bagus. Karena sayanya aja yang agak penakut. Tapi tadi udah baca ayat kursi sih sebelum kita bahas film ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir tutup layar bioskop November 2017, film ini telah dinikmati oleh 4.206.103 penonton di bioskop seluruh Indonesia, menjadikannya film Indonesia terlaris tahun 2017 sejauh ini. Film ini juga laris di beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Pada ajang Festival Film Indonesia tahun 2017, film ini mendapatkan 13 nominasi dan berhasil memenangkan 7 diantaranya. Kayaknya udah cukup ya perkenalannya. Tetap mengambil latar tahun 80-an Pengabdi Setan sama seperti film originalnya. Menceritakan sebuah keluarga yang diteror sepeninggal ibu mereka. Masalah menjadi semakin rumit dan mencekam setelah mengetahui bahwa ibu mereka menganut sebuah sekte sesat. Film dibuka dengan scene yang cukup menyeramkan di mana Mawarni sedang mengucapkan kata-kata tidak jelas dengan ekspresi menyeramkan terbaring di dalam kamar. Dilanjutkan dengan perjalanan Rini yang diperankan oleh Tara Basro menuju kota ke sebuah perusahaan rekaman untuk meminta royalti milik ibunya Mawarni yang sempat berkarir di dunia tarik suara. Mawarni terkenal dengan lagunya yang berjudul Kelamalam. Di sini diketahui bahwa ibunya sedang sakit keras. Ekonomi keluarga Rini memburuk hingga Rini terpaksa harus berhenti kuliah. Berbagai upaya dilakukan keluarga Rini untuk mendapatkan uang tambahan, sebelum akhirnya jatuh sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Namun, karir Mawarni sudah lama redup sehingga sudah tidak dapat menghasilkan royalti lagi. Keluarga ini awalnya tinggal di pinggiran kota Jakarta. Untuk bertahan terpaksa mereka harus pindah keluar ke rumah nenek mereka yang berada di kota Bandung. Namun lokasi rumah mereka terpencil, berseberangan dengan kuburan dan hutan pinus. Kombinasi yang cocok lah buat nampilin latar yang seram. Di rumah neneknya, Rini tinggal bersama ibunya yaitu Mawarni Suwarno yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Bapak mereka Bron Palarai, dan ketiga adik-adik laki-lakinya yaitu Tony, Bondi, dan Ian, adik bungsunya yang bisu. Sesaat Rini sampai di rumah, Mawarni membunyikan loncengnya. Oh ya, Mawarni sakit keras ya, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kalau membutuhkan sesuatu, ia akan membunyikan lonceng. Dan bunyi loncengnya ini bisa bikin kita merinding kalau kita dengarnya malam-malam. Mawarni di sela sakitnya terlihat aneh dan menyeramkan. Sampai-sampai Bondi dan Ian enggan buat nemenin ibunya. Setiap melihat keadaan ibunya di kamar atas, selalu aja ada kejadian yang aneh dan mengganggu, baik itu Rini, Tony, atau bahkan bapak mereka sendiri. Suatu malam Rini menemui ibunya dalam kamarnya, tengah berdiri. Ekspresinya menakutkan terlihat di wajah ibunya, namun lepas itu Mawarni jatuh dan meninggal malam itu juga. Merinding cuk. Esok harinya Mawarni dikuburkan di pemakaman di dekat rumah mereka. Suasana sedih tentu menyelimuti keluarga mereka. Setelah pemakaman itu, Rini diajak berkenalan oleh seorang pemuda yang mengaku sebagai anak dari Pak Ustadz. Hendra terlihat tertarik dengan Rini, namun ekspresi Rini biasa aja. Ia malah ngurusin Bondi yang ketakutan jika melewati batas 40 langkah meninggalkan kuburan, mayat ibunya akan bangun lagi. Setelah kematian ibunya, bapak memutuskan untuk segera pergi ke kota mengurus rumah mereka yang sedang digadaikan. Meskipun dengan berat hati mereka terpaksa melepas kepergian bapaknya. Kematian Mawarni ternyata jadi awal dari teror di rumah Rini. Beberapa kejadian aneh mereka alami,
dari Tony yang mendengar bunyi lonceng ibunya di malam hari. Radionya yang seringkali berganti frekuensi sendiri memutar lagu kelama-lami ibunya. Kemudian Bondi yang diperlihatkan oleh sosok yang menyerupai sang mendiang ibu melalui kamera mainan miliknya. Hingga Ian dan Bondi yang diganggu ketika hendak buang air kecil di tengah malam. Puncaknya adalah ketika Rini dan Bondi menemukan jasad nenek mereka yang telah terapung di dalam sumur. Bondi yang pertama menemukan jasad neneknya, teriak sejadi-jadinya. Setelah kejadian itu, Bondi menjadi demam. Saat hendak mengantarkan kursi roda milik neneknya di kamar, Roni menemukan sepucuk surat yang ditujukan ke Budiman Shailendra, seorang penulis majalah misteri waktu itu. Dan Rini pun pergi mengantarkan surat itu ke rusun tempat Budiman bersama Hendra. Budiman memberitahu Rini bahwa ia adalah kawan neneknya dulu, dan ia menceritakan bahwa dulu neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tua Rini karena Mawarni adalah seorang seniman. Jadi zaman dulu itu seniman itu kurang bermartabat katanya. Terlebih lagi Mawarni tidak bisa mempunyai keturunan. Mawarni dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Sementara itu kondisi Bondi semakin parah. Ia seringkali berhalusinasi dalam tidurnya, berbicara sendiri. Saat ia terbangun, raut mukanya datar dan gelap. Bondi berubah pendiam dan berperilaku aneh. Suatu malam Ian juga dihantui oleh arwah neneknya. Begitu ketakutannya, hingga Ian bersembunyi dan tertidur di dalam box peralatan milik ayahnya di luar rumah. Ingat kan majalah lama yang diberikan Budiman yang mereknya Maya tadi? Tony membacanya dan terdapat sebuah artikel mengenai pengabdi setan, membahas sebuah sekte yang memberikan bagi wanita mandul agar bisa memiliki keturunan. Nah, mereka curiga tuh ibunya ikut sekte ini, karena dari kisah perjalanan ibunya, Tony hafal selalu ada aja kehadiran orang-orang asing yang muncul di kehidupan mereka. Namun sekte ini punya syarat, yaitu harus mengorbankan anak bungsu mereka sebagai syaratnya. Tetapi Rini tidak menggubris apa yang dikatakan Tony tentang majalah ini. Setelah mengalami beberapa kejadian menyeramkan, mereka memanggil Pak Ustadz untuk memeriksa rumah mereka, dan mereka pun dinasihati untuk lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu malam, saat Rini sedang sholat, ia diteror oleh hantu Mawarni. Secara terang-terangan, hantu yang menyerupai ibu mereka itu meneror menampakkan wujud kasarnya. Ian juga diteror kembali hantu yang menyerupai neneknya, yang menampakkan wujudnya mendekati Bondi yang sedang tertidur. Malam itu juga Rini dan adik-adiknya mengungsi ke rumah Pak Ustadz. Dari situlah Rini mulai percaya artikel yang dibacakan Tony. Pak Ustadz memberikan saran dengan merencanakan sebuah pengajian di rumah Rini di hari berikutnya. Namun esok harinya, Budiman menelepon Hendra, mengabarkan akan koreksi dari artikel yang sebelumnya ia berikan. Ia menceritakan hal penting yang akan terjadi. Namun saat di perjalanan pulang, Hendra dihadang oleh seseorang yang membuat motornya oleng, sehingga membuatnya terpelanting dan menabrak truk yang melaju di arah berlawanan. Sedangkan Budiman diganggu seseorang yang berusaha menobrak pintu rusunnya. Jenazah Hendra diantar oleh warga sekitarnya. Ayahnya begitu syok melihat jenazah anaknya yang sangat mengenaskan. Dari tangan Hendra terjatuh sebuah surat yang tadi Budiman berikan. Rini menemukan surat yang Hendra bawa tadi. Malam itu, Rini masih di rumah Pak Ustadz. Ia melihat penampakan Hendra di luar rumah. Sesaat kemudian, seseorang menarik tangan Rini dari jendela. Teriaklah Rini. Seketika adik-adiknya datang membantu Rini. Namun ternyata kejadian itu
dilihat oleh Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz enggan menolong dan seperti orang yang putus asa sepeninggal Hendra anaknya. Tak lama setelahnya datang bapak mereka. Pulanglah mereka ke rumah neneknya malam itu juga. Malam itu menjadi malam yang penuh kejutan. Ian ditarik ke dalam sumur oleh hantu yang menyerupai nenek. Seketika bapaknya yang sedang mengobrol di kamar dengan Rini berlari menyelamatkan Ian. Hantu nenek terus saja mengejar mereka, membuat Tony, bapak, dan Rini terpojok. Di tengah derasnya hujan tiba-tiba muncul sosok-sosok berpakaian hitam dan sedang menggunakan payung mengelilingi rumah mereka dan menaburkan benda aneh di tempat mereka berdiri. Keesokan paginya keluarga Rini sudah siap untuk pindah ke kota dan menunggu mobil untuk menjemput mereka. Mobil yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung datang menjemput mereka sampai petang. Pak Ustadz datang menemui mereka dan mengucapkan salam perpisahan. Karena mobil tak kunjung datang, terpaksa mereka harus menginap lagi di rumah penuh teror itu 1 malam lagi, sekalian menunggu ulang tahun Ian yang ke-7 di tengah malam. Saat tengah malam, Rini pun terbangun dan mengingat artikel Budiman yang dibawa Hendra waktu itu. Dan ia pun menceritakan kepada adiknya. Selagi mereka berbincang, terdengar suara lonceng dari tangga, dan hantu Mawarni muncul menaiki anak tangga. Sosok itu menaiki anak tangga dan masuk ke kamar bapaknya. Bapaknya yang lagi santuy kaget setengah mati ngelihat Mawarni tidur di sampingnya. Sementara itu di kamar anak-anak, Bondi melihat Ian berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela. Padahal kan sebelumnya Ian ini bisu. Dan yang diajak bicara itu ampun dah, cok. Malam itu semakin mencekam. Rini, Tony, Bondi, dan bapak mereka melihat rumah mereka telah dikelilingi oleh mayat-mayat dari pekuburan yang telah bangkit. Mereka bersembunyi di kamar nenek dan melihat bahwa nenek mereka lah yang selama ini membantu melindungi mereka dengan berusaha menyakiti Ian. Asli ini cocok, mirip Skin the Night of the Living Dead. Ya, dikelilingi zombie rumah mereka kayak gitu. Jadi gini, Ian itu semula dikira akan dijadiin tumbal dan akan diambil mereka di ulang tahunnya yang ke-7. Namun ternyata Justru Ianlah adalah anak titisan iblis. Yang akan mengambil tumbalnya dalam hal ini adalah Bondi, karena dialah yang paling muda. Nenek sebenarnya dibunuh oleh Ian, kemudian arwahnya berusaha mencegah Ian dengan merasuki Bondi. Di saat klimaks itulah datanglah Budiman dengan mobilnya dan menyelamatkan mereka dari kejaran mayat-mayat itu. Setahun telah berlalu, keluarga Rini telah menetap di sebuah rusun di kota. Suatu ketika mereka dihampiri seorang ibu muda, tetangga mereka, yang memberikan mereka sebuah rantang berisi makanan. Sang tetangga pun kembali ke rumahnya dan berbincang-bincang kepada suaminya. Dan terungkaplah bahwa ia adalah Darmina. Darmina ini antagonis utama ya di film original. Kalian pernah nonton di film originalnya yang tahun 80 ya, pasti tahu siapa itu Darmina. Oke, gimana? Serem nggak? Informasinya Joko Anwar ini ngefans banget sama film ini dari dulu waktu yang masih kecil. Dan di kesempatan ini ia berhasil mendaur ulang film ini dengan sangat baik. Tempo, latar, sinematografi, jumpscare-nya sangat seimbang. Terlebih musiknya yang sangat original dan seram. Top banget lah buat film ini. Oke, jangan lupa subscribe ya, komen, dan kalian bisa request film apa aja buat direkap. Gua Rojali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sinemapedia.